Astagfirullahaladzim bang, depan mata saya bang, seakan-akan tuh ada orang bawa bukunya tuh kayak dibaca ya. Dibaca. Bukunya ngelayang gitu? Ngelayang, bukunya ngelayang. Itu ada yang lewat bang. Memang dari mungkin kalau baju itu saya sih nggak putih bang, jadi warnanya hitam semua bang. Warna hitam semua. Kan udah samping kelihatan dong. Gue ngeliat bang, gue ngintip kan. Itu ada apinya bang, aman. Baliknya bang, lu bayangin bang, lu pas balik badan itu depan muka gue bagaimana bang? Anjir. Itu kagak ada muka rata bang. Kampusnya udah diambil alih lagi kan. Gue sering lewat kan. Sekarang kampusnya itu diambil alih sama kalau nggak salah perusahaan air minum lah. Ada tuh yang tetap karyawan. Karyawan nggak ada. Karyawan nggak ada. Hanya nonsip aja, pagi aja. Kalau untuk malam udah tugasnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sob di channelnya Mas Arif. Untuk kali ini di Pengabdi Setan, pengalaman pribadi tentang setan. Oke, untuk kali ini kita kenalan dulu sama narasumber kali ini dengan Bang. Oke, dengan Bang Denny Irawan bang. Bang Denny Irawan. Bang Denny, siap. Oke, nah untuk kali ini mau ada berapa cerita nih? Mau pengalaman saya nih ya, nih ada 2 tempat ini, 2 cerita yang paling terkesan selama saya jaga ini. Gitu bang, ceritanya gitu. Bang, betul bang. Berarti selama ini kerjanya? Jadi security bang. Oh security. Bang. Security kalau jaga malam pasti bang, temenannya begituan nih kan bang ya. Iya bang. Berarti sebenarnya nggak cuma 2 nih, banyak. Sebenarnya banyak banget bang, dan pengalaman semua tuh banyak sekali. Wah berarti nanti bisa episode selanjutnya nanti kita cerita lagi nih, bisa nih. Siap. Untuk kali ini yang mau diceritain 2. Hanya 2 tempat aja bang. 2 tempat dulu. Yang menurut lu wah banget gitu. Iya, yang paling terkesan bang, paling mantap itu. Fenomenanya paling mantap itu. Yang gue rasain. Itu di mana aja? Yang pertama tuh salah satu di kampus di daerah Bekasi itu bang, yang paling pertama itu. Kampus Di itu kampus apaan Bekasi. Itu penampakannya gitu. Untuk penampakannya itu mukanya itu bang, mukanya itu kayak api itu. Yang pertama kayak api itu. Sama itu yang kedua itu di perpustakaannya itu yang paling serem itu, ekstrim itu bang. Tempat itu. yang sama. Di tempat yang sama, betul bang. Di tempat yang sama. Cerita keduanya? Itu ada di daerah Pulau Gadung itu bang, ya tepatnya di Jakarta Timur lah itu. Jakarta Timur. Ya, itu di PT bang, tepatnya di PT itu. Oh di perusahaan di Jakarta Timur ya. Betul. Oke, berarti langsung aja kali ceritanya. Yang pertama dulu nih. Oke. Assalamualaikum guys. Ya terima kasih sekali untuk Mas Arif pengabdi setannya untuk mau kemarin nih. Makasih juga udah kemarin malam-malam ini bang. Betul. Mantap. Beneran malam ini ya? Iya beneran malam ini. Nah jadi gini bang. Pertama kali kan waktu saya di plotting di sana, ditempatin di sana gitu bang ya. Di kampus itu ya. Di kampus itu kan. Ya. Awal-awal mulai tuh saya pas masuk malam itu bang. Pas masuk malam itu di situ kita ada namanya patroli keliling bang. Nah itu dimulainya sejak jam 12 malam sampai jam 4 subuh bang. Kebenaran jaganya itu satu kampus itu 1 orang bang. Satu kampus satu aja. Nah dan beneran juga di situ kita ditemani namanya kuncen bang, ada kuncennya. Oh ada kuncennya juga? Ada, itu udah sepuh lah gitu. Berarti memang itu kampus terkenal angker. Betul bang, dari dulu ada kuncennya. Betul, dari kan mungkin udah berapa kali ganti perusahaan mungkin ya. Udah terakhir itu yang dikontrak sama ya kampus itu. Untuk yang yayasan security. Yayasan betul. Gitu bang ceritanya. Nah singkat cerita aja ya. Oke siap. Nah gitu. Pas saya tepat jam 1 malam itu pas saya amano kedua tuh ya kan, namanya itu amano. Shift berapa? Kebetulan kita 2 shift bang. Oh 2 shift. Pagi 2 dan malam 2 aja. Itu aja. Nah itu pas malam pertamanya gitu ya. Pas malam pertama saya melakukan amano nih bang. Setiap 1 jam sekali itu kan kami harus muter tuh. Itu kan ada laporan dari CCTV-nya, ya kan ada laporan gitu. Mungkin pas di lantai pertama aman aja gitu kan, aman clear ya. Mungkin pas itu singkat cerita di lantai keduanya bang. Itu pertama kali masuk di lantai 2 kan kita gemuk tuh bang, lantai 2 biar steril lah itu kan, nggak ada kegiatan lagi. Nah di lantai 2 itu
pas di kamar mandi pertama itu baru menginjakkan kaki lantai 2 itu bang, itu kamar mandi bang pertama itu ada tiba-tiba tuh air nyala bang. Air nyala sendiri. Kita cek dong, kita gunakan senter kan tuh. Nah, kita cek ternyata nggak ada orang bang, ya kan. Nah, tapi airnya nyala bener-bener netes bang, kita curiga dong, kita sisir nih, curiganya ada orang, dalam kutipnya ada orang ya kan, tidak boleh kan di situ bang. Iya. Gitu. Pas kita sisir berapa meter ke depan ke belakang, ternyata emang kosong, ya kan. Nah, lanjut lagi tuh bang, kata saya ya mungkin apalah gitu sama apa namanya firasat saya aja atau punya feeling jelek aja gitu kan. Cuman saya bantah aja gitu kan, udah lewat lah saya bilang ya cuman berdoa aja lah gitu kan. Lanjut nih bang ke lantai 2 bang, itu namanya ada ruang server bang. Nah itu wajib bang, apalagi kalau saat mati lampu itu wajib sekali tuh untuk namanya dikontrol, soalnya kan AC-nya itu kena dengan server tuh. Oh iya, kalau server kan tuh harus suhunya harus betul dingin, harus steril dingin ya. Betul bang. Itu bang. Begitu saya masuk pintu bang, saya buka, posisi pintu kan rolling tuh. Sistem rolling. Pas masuk sih aman bang, waktu pas saya amano pertama amanonya aman bang. Begitu keluar bang, itu buku astagfirullahaladzim bang, depan mata saya bang, seakan-akan tuh ada orang bawa bukunya tuh kayak dibaca ya. Oh, dibaca. Jadi bukunya ngelayang gitu? Bukunya ngelayang. Itu kan ada 3 blok tuh bang, saya ingat ada 3 blok itu. Nah blok pertama itu buku dibuang-buang, dilempar-lempar bang. Itu seakan-akan kayak terbang gitu. Terbang gitu bang. Nah itu udah gitu saya bilang kan gini ya, maaf saya di sini cuma kerja, saya bilang gitu ya. Saya cuma jaga tempat kamu, saya gituin kan. Nah yang di blok kedua bang lebih ngeri bang, itu buku apa namanya lagi tuh kayak musik tuh seakan-akan nyala sendiri bang. Itu pengalaman saya begitu saya teriak bang, iya kan. Saya teriak bang, soalnya kan di bawah ada kuncen. Saya udah diwanti-wanti bang mau kuncen itu bang. Den, lu kalau masuk ya, lu permisi dulu, lu kenalan nama dulu. Gitu bang, persyaratannya dari dulu tuh begitu gitu. Syarat utamanya masuk gitu ya. Tapi itu lu lupa? Gue lupa bang, gue main masuk aja bang, ceritanya namanya buat tempat baru kali ya, gue kan nggak tahu peraturan kan ya. Udah gue selalu aja kan santai kan. Nah udah gitu. Nah pas yang blok ketiga bang, itu yang lebih serem lagi bang. Nah itu jadi ceritanya gue lagi antara blok 1, blok 2 sama blok 3 bang. Itu gue ngintip bang, itu ada yang lewat bang. Itu di malam yang sama? Iya hari itu juga kan saya lagi patroli itu, hari itu juga bang, malam itu juga. Jadi satu malam itu baru masuk langsung jadian coba. Oh di hari pertama? Hari pertama bang, gue pas pertama kali masuk malam tuh bang. Gila nggak tuh bang? Parah itu. Atau itu bang. Nah udah gitu, nah yang ketiga yang saya bilang blok ketiga itu bang. Nah itu ada yang lewat bang. Memang dari mungkin kalau baju itu saya sih nggak putih bang, jadi warnanya hitam semua bang. Warna hitam semua. Kan udah samping kelihatan dong. Gue ngeliat bang, gue ngintip kan. Itu ada apinya bang. Lanjut bang, asli lewat bang. Mungkin kalau dibilang orang apa banaspati kali ya. Kalau banaspati kan kayak hanya wujud apinya aja. Tapi itu ada raganya bang. Nah gue bingung bang, lah kata gue ini apaan nih, gue bilang kok kalau orang nggak mungkin bang. Gue naik dari lantai 1 lantai 2 steril bang ya kan, kosong posisi gue gembok bang. Ini ngomong-ngomong, ini kembang antil ya? Bukan bang, kenanga bang. Oh kenanga. Serem juga. Wah ini lumayan lah ya kan. Kalau lagi ada suara-suara burung juga lagi. Iya, di sini mah juga. Nah. Oke dilanjut lagi nih bang ya. Waduh, ngam sambil ngapi lah. Boleh. Siap. Aduh makin gitu. Makin tegang. Nah udah gitu, udah habis lewat itu bang. Paling enggak antara raknya itu kan paling panjang 4 meter lah ya. Paling panjang aja gitu. Gue hitungan ada 4 meter gitu. Begitu gue masuk antara gang 2 dan gang ketiga itu bang, itu udah nggak ada bang. Tiba-tiba dia lenyap di ujung. Itu ada kayak semacam balkon, bukan balkon apa namanya ya, ada ruangan kosong. Itu ada bangku 1 sama meja, kayak tempat penerima kalau mahasiswa itu kayak mau minjem buku apa namanya. Nah itu bang, kayak apa, registrasi. Registrasi. Pas banget, mantap lu bang. Nah begitu dari di situ hilangnya bang. Lah gue cari bang, ya kan, gue pakai senter kan, gue cari pakai senter loh.
menurut kata gue ya ini kan nggak ada ruangan, nggak ada pintu, cuma ada hanya jendela mati aja, nggak mungkin dong, logika dong, ini orang kemana nih kalau orang kan gitu kan bang, ya kan. Nah, begitu kan, udah singkat lagi cerita, udah begitu hilang, otomatis gue naik lagi kan ke lantai 3 bang. Wah dilanjut tuh. Lanjut bang. Anjir. Kan 3 lantai itu wajib itu bang. Tuh, sejam sekali bang. Gue udah langsung pulang kali itu. Lu bayangin bang, sejam sekali. Dalam satu hari itu kejadian kayak gitu itu bang. Nah udah gitu, ini di lantai 3 bang. Itu lantai 3 memang kosong, ruangan kosong tuh. Jadi kayak aula gitu. Itu kosong semua, itu nggak ada. Dan itu di atas itu kan, ya namanya paling atas gitu, udah bangunan tua tuh. Adalah bekas-bekas jamur-jamur atau apalah pada lusuh gitu ya. Nah, jadi antara pintu Amanus ini, dari antara pintu masuk sama tempat gua buat absen, ya kan, jaraknya lumayan jauh lah, adalah taruhlah 25 meter lah gitu ke depan lah, taruh gitu. Ya udah gitu, nah begitu gua aman bang, gua ke tempat absen aman. Baliknya bang, lu bayangin bang, lu pas balik badan itu muka depan muka gua bagaimana bang? Anjir, itu kagak ada muka rata bang, tuh rata bang. Gua nggak bisa pas balik gitu depan mata gua bang, depan muka gua. Aduh astagfirullahaladzim, gue nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, gue diem bang, ya kan, gue diem, gue teriak bang, gue perasaan gue teriak gitu bang, gue perasaan gue teriak dalam gitu. hati teriak gitu. Iya gue rasa gue teriak, gue ya kan, gue pas teriak, tapi gue nggak ada suara. Si kuncinya naik kan, dia tahu gue orang baru ya kan. Kunci naik bang, bener bang, kalau gue pucet, udah pada merinding, udah pada, aduh udah, orang bilang mati rasa kali ya, orang bilang kayak gitu dah. Nah begitu, kunci akhirnya tuh bawa apa namanya, kayak apa sih namanya, apa kalau buat apa namanya itu, dupa yang panjang, kemenyan. Dia baca kemenyan ya kan, dia punya daun apa gue nggak ngerti dah tuh kan ya, gue dibacain dah tuh ya kan, gue inget di kuping gue dah tuh bahasa Kejawen lah, gue nggak ngerti dah ya kan. bahasa Kejawen katanya si Kuncen, kaki gue dipegang bang, dari masuk kaki gue dipegang, ada telapaknya dulu bang di sini bang. Berbekas, gede banget bang, woi bekas bang, gede banget katanya, kata si Kuncen gini bang, kalau gue ditabukin tuh biar gue sadar tuh bang ya kan, gue tamparin kan, dia ini bangun gitu, bangun gue bang. Singkat cerita, lu ngapa? Gue ceritain bang, Ki gue di sini gue ngalamin ini Ki, gue bilang gitu kan. Dah gitu, lu tadi nggak permisi ya kan, karena gue bilang persyaratannya itu ya kan. Nah persyaratannya itu kagak Ki, gue lupa Ki, kamar mandi Ki emang ada orang, gue bilang gitu kan. Dicek lagi sama dia kan, nggak taunya apa bang, itu kan antara bak mandi sama plafon itu kan tinggi ya, di atas bang, ngintip bang dia bang. Kuncen gue ngomong sama gue, dia lu sini, gue ditarik bang, ada bang bekasnya bang, baju dasar putihnya itu bekas rembayan paling terakhir itu masih ada bang, putih bang, betul-betul putih di situ. Gue pingsan bang di situ bang, iya kan. Jadi lu juga ngeliat itu? Ngeliat bang, pas dia lewat apa istilah kata berlalu gitu, bajunya ketinggalan tuh ada bang di gua bang. Apa gua ngeliat gitu, maksud gua seumur umur dah ya, selama gua kerja itu gua baru ngeliat namanya penampakan. Gua nggak tahu namanya apa dah tuh dulu ya. Gua ngemis itu kalau kata si aki-aki kan ya. Tapi sejenisnya cewek bang. Berarti Miss Kunti ya? Miss Kunti lah itu. Kita lagi mas Ki, lantai 2 Ki. Kok gua tadi ngeliat muka berapi ya, wah lu parah lu katanya, lu baru hari ini kan udah kayak gitu lu katanya gitu. Lu nggak kenalan nama nggak bang? Kagak bang, apa kagak Ki, gue bilang gue kagak kenalan nama. Ya itu salah lu masuk lantai 2 ya kan, perpustakaan itu posisi kan gelap bang. Lu kenalin nama dulu ya kan, lu teriak-teriak ya, lu buang apa adanya kan gitu. Ya gue nggak tahu Ki, gue bilang gitu kan. Jadi gitu turun lah bang gua. Nah turun kan, udah aku turun di lantai 3 sama Ki bareng tuh. Nah yang terakhir nih, amanah terakhir di antara simpang apa, perbatasan antara basement sama parkiran motor. Nah jadi parkiran motor itu letaknya paling ujung, perbatasan sama kebun bang, bukan hutan sih, kebun tepatnya. Itulah, situ nggak ada penerangan sama sekali bang, ya kan. Di situ nggak ada penerangan sama sekali, itu nggak pernah tersentuh manusia. Cuman kalau pas tersentuh manusianya siang, taruh motor lari, yang anak kampusnya itu mahasiswa-mahasiswinya tuh
paling takut kan kalau namanya habis jam 5 aja bang, udah nggak ada kehidupan situ bang. Di parkiran motor udah sepi sekali bang kan. Tinggal cerita. Nah di perbatasan antara itu gue pertama kalinya gue ke basement bang. Lu tau sendiri basement gimana, udah gedung tua ya kan. Udah gedung tua itu ada namanya meja pingpong bang ya kan. Nah tadinya tuh meja pingpong kelipet ya kan. Nah itu sore anak-anak baru pada main siang ya kan, otomatis nggak dirapin dong ya kan, tugas kita itu kan. Nah di bawah meja pingpong itu bang, nah itu gue lebih ganjil lagi bang, itu ada ubin. Ada ubin itu tertumpuk tuh, gue tahu bang ya kan, gue tahu itu ubinnya itu bang, itu gerak bang, gerak itu sekitar kalau nggak salah itu 2:30 pagi tuh bang, 2:30 pagi, 2:30 pagi tuh ya kan, 2:30 pagi tuh itu ubinnya gerak bang. Geraknya mending kalau hanya digeser set, enggak muter, kayak ada seseorang atau siapa nih muterin, kayak dipermainkan aja gitu bang, muter bang depan mata. Iya. Nah kaki kan naik lah, kan ngunci dia tuh, kan gantian ngunci itu, ngunci atas, gue di bawah turun kan, muter bang. Gue senter dong, takutnya ada orang atau ada binatang, ada ular kan, gue khawatir ular. Gue senter, nah gue senter tuh nggak ada apa-apa bang. Itu bener-bener fix nyatanya gue itu bang ya kan, udah itu fix. Gue center nggak ada, gue samperin ya kan. Gue bawa namanya, gue dikasih semacam kayu tongkat lah, semacam tongkat dari aki, kalau kan takutnya khawatir ular ya kan, ya dibawain tongkat. Nah gue samperin itu, gue pakai tongkat ya kan, gue pukul bang, tuh nggak ada keramiknya gue pukul. Apa ada tali atau ada yang ngerjain dari atas. Nah kan gue periksa semua tuh, gue senterin tuh emang nggak ada apa-apa bang. Memang itu bener-bener ruangan itu di basement itu kosong bang ya, steril basement. Jam 6 bang, jam 6 udah nggak ada yang jualan di situ, cuma ada tiga lapak aja yang jualan gitu kan. Itu semuanya udah di gembok semua gitu kan. Nah itu ya, kecuali setelah 3 petak kesana itu ruangan kosong, hanya ada tiang-tiang, itu pingpong sama ya besi-besi kayak buat apa, ada acara gitu, kayak acara di kampus itu kan biasanya gitu kan, ada acara, jadi ngambil tendanya di situ bang. Itu antara perbatasan itu yang 3 ruko kesana tuh nggak pernah ada manusia, nggak ada yang berani ke situ itu. Dan itu letak absen gua paling ujung, lu bayangin bang. Lu bayangin bang, itu gua yakin bang, malam 1, malam 2 itu gua itu paling sering itu bang di situ digangguin ya kan. Nah kalau untuk malam selanjutnya sih aman. Nah kalau malam selanjutnya bang, itu mahasiswa bang ceritanya kan, malam minggu nih ceritanya. Gue inget malam minggu, anak-anak izin sama gua kan, bang gua teman ada acara bang, jam berapa? Di kampus itu? Gue ada acara bang jam 10:30 ya. Bukannya gue nggak boleh, lo emang nggak tahu di sini ya, gue ceritain yang gitu kan. Gue nggak percaya, dia sombong tuh bang ya kan, sombong lah dia kan. Benar aja, datanglah mereka 11:30 bang, konvoy lah 20 motor ya kan. Ada 20 motor, ada 20 motor rame ya kan. Mungkin ada acara ultah apa, gue kurang tahu yang acara mereka gitu kan. Ultah, gue bolehin masuk, CCTV gue matiin kan, biar nggak ada laporan besok kan. Udah gitu, udah intinya jangan ke basement, mau cewek mau laki, kalau mau ke kamar kecil ada di pos, gue gituin bang ya kan. Songong satu cerita sama gue bang, gue mau uji nyali. Oh ya udah silakan, gue bilang gitu. Di mana tempat lu, menurut lu di mana bang paling bagus, tanya sama gue dong gitu. Masuklah tuh ke basement bang, ya udah basement aja cakep, gue gituin kan. Bener bang, jadi yang gue ceritain awal ubin sama pingpong itu kejadian lagi bang. Satu orang masuk itu dibawa kamera, bawa handphone lah gitu katanya. Dia ngerekam bang, itu mukanya udah pucat bang. Nah di rekaman itu dengan mungkin lagi apesnya dia sama itu yang penghuninya mungkin ya, itu wujud bang. Kerekam bocah bang, nggak taunya anak kecil itu. Dalam rekaman itu gue liatnya itu giginya itu silang, giginya silang, taring gitu, taring tapi silang, silang tapi taring, ya kan. Dan matanya tuh warnanya hitam semua, pendek bang orangnya ya kan. Kalau dibilang pakai pampers, apa sih zaman dulu kayak pampers gitu kan, kayak kalau orang sebut mah mungkin kalau tuyul mah kecil mah itu ya, kalau tuyul mah ini enggak,
kayak anak kecil umur 5 tahun lah. Itu bang direkam sama dia ya kan, dia mainin ini pingpong bolanya tuh dilempar-lempar, direkam sama dia bang. Nah tuh gue tanya kan ya, gue tanya dapat apa lu gituin kan bang ya, otomatis Iden. Nah gue nanya kuncen ya kan, nah kuncen itu akhirnya netralisir bang ya kan. Khawatir kan banyak ceweknya nih. Nah itu khawatirnya. Begitu bener ceweknya nih mau buang air kecil nih bang, ceritanya antri kan nggak mungkin pada nggak sabar ya kan. Dan mau nggak mau masuk ke basement bang. Di basement bang itu pintunya gitu, dia apa di gedor, bukan di gedor mending buka tutup gitu bang. Padahal nggak ada orang, padahal teman-teman yang lain kesana semua pada minggir gitu, pada ngumpul di pos gua gitu bang ya kan. Itu siapa ya gitu kan, itu siapa ya katanya. Akhirnya yang dari kamar itu keluar kan nangis kenapa kan, gua lari kan, tanggung jawab gua bang ya kan. Gua, lu kenapa lu bilang gitu. Tadi siapa mau ngintip gua, bilang gitu bang. Ada mau ngintip gua tadi, siapa buka pintu gitu. Gua tanya dong, di antara 20 motor itu kan nggak ada bang, orang semuanya di situ sama gua bang. Siapa ya gitu pertanyaannya gitu bang, itu siapa ya gitu kan. Nah terus gitu udah gitu larilah tuh bang ke parkiran motor. Nah gua bilang nggak pernah kesentuh tuh ya kan. Di parkiran motor itu bang, nah di pohon seri bang ceritanya nih. Di pohon seri itu memang bang pohonnya tinggi besar gitu kan. Tinggi besar udah rimbun kan ya. Nah pohon seri itu jadi ceritanya ada anak cowok tuh mungkin buang air kecil atau ngapain lah. Itu di malam yang sama juga? Malam berikutnya. Oh beda lagi? Beda malam lagi ya kan. Nah, beda malam lagi. Ada gitu dia mungkin kencing kali sembarangan kali ya gitu. Udah gue ingetin kalau mau kencing itu ya di pos aja gue gitu kan. Dia mungkin nggak sabar, nggak tahan. Nah dikencing lah tuh di pohon seri ya kan. Itu tiba-tiba dia teriak bang. Lah ngapa? Gue tanya dong, gue lari dong otomatis dari pos kan. Di antara semua tuh gue tinggal ya kan, yang lagi pada anak kumpul tuh pesta, gue tinggal. Ngapa lu? Wah Pak itu di atas. Gue lihat bang, itu kepala kayak segede kelapa. Itu kepala bang. Putih nyala lah, asli putih nyala itu. Gila, depan jadi di atas gue persis nih, wah tuh itu kepala, bener-bener kepala. Gue ngeliat ya kan, ya untung bagus masih ada kuncen bang ya kan. Gue nggak bisa lari bang situ bang. Gue lari nih, perasaan gue gitu bang. Gue di situ, gue lari di tempat kata si aki-aki ya kan. Ada tuh aki-aki datang, akhirnya tuh pohon ya bang ya, mana Den katanya gitu. Tuh Ki di atas Ki udah nggak ada ya kan, ya karena kuncen mungkin ya. Nah, karena kuncen dia takut ya karena kuncen takut. Akhirnya dia si Aki itu lari tuh keluar tuh bang, lari keluar dia nyari daun kelor bang. Susahnya bukan main kan di sana, di tengah kota lah kasarannya gitu kan. Ada dia inisiatif dibakar rokok bang, rokok pakai air sentil bang, hilang tuh bang. Sejarahnya tuh saya benar-benar pertama kali tuh jadi satpam ya kan, pertama kali gue jadi satpam di situ bang. Dan pengalamannya itu juga wah gue bilang lah ya kan kata gue kan motonya security mendingan ketemu gituan daripada ketemu orang yang hidup gitu bang. Iya dari dulu security gitu itu bang. Itu pengalaman gue bang yang paling gue itu pertama kali ya, gue bilang pertama kali gue jadi satpam itu. Anjir, pengalamannya langsung kayak ngeri gitu bang ya? Asli ngeri banget bang jadi satpam itu bang, ngeri banget. Ketemuannya yang begituan ya kan, kalau berwujud cantik sih ya gue duluan kan gitu bang. Ya kan gua rebutan dulu. Oh iya pokoknya ntar dulu yang lain minggir, gue dulu. Nah itu bang jadi ya kesimpulan gue mungkin sekarang kampusnya udah diambil alih lagi kan. Gue sering lewat kan, sekarang kampusnya itu diambil alih sama kalau nggak salah perusahaan air minum lah. Ada tuh di daerah Bekasi itu kan. Gue nanya, kuncen gue meninggal, udah mati, udah sepuh, udah tua ya kan, kuncen mati. Gue juga nggak tahu dong, gue udah lost kontak kan. Selama gue kerja situ gue pindah ke perusahaan lain ya kan, gue ngilang aja gitu. Teman-teman yang biasanya pada ngumpul udah pada hilang gitu bang ya, karena yang pertama kan udah punya kesibukan masing-masing ya pasti. Gue juga kan pokoknya emang dari dulu bang hobi gue tuh emang yang kayak beginian bang nih. Gue paling seru namanya yang ketemu begituan gue paling seru bang ya kan. Paling seru gue kabur udah langsung. Gue paling seru bang. Nah itu dia tuh. Oh iya, gue mau nanya tadi kan yang di perpus itu kan
apa namanya bukunya pada ampar-amparan sampai pagi juga? Enggak, udah bersih bang. Itu buku pagi-pagi udah yang bekas-bekas amparan nggak ada. Oh, nggak ada. Bersih udah seakan udah rapi. Anjir. Udah tertata tuh, logika gimana itu ya kan. Malam ampar-amparan acak-acakan satu perpustakaan, pagi-pagi udah bersih, itu gimana itu ceritanya? Apa ilusi gue kan ya, apa gimana gue nggak ngerti dah tuh ya kan. Terus yang ini videonya itu masih kerekam apa? Kalau video yang di basement masih ada bang. Cuman waktu itu gua handphone gua jadul tahun diri lah. Tahun 2012 2011 memang itu posisi kerekam gitu ya. Bukannya cuma ini doang. Bukan apa namanya slide gitu doang. Oh bukan. Itu benar-benar dia fokus. Tapi nggak langsung dihapus itu. Enggak, ditunjukin ke gua dulu. Tapi setelah itu dihapus apa? Enggak, jadi ceritanya gini bang, dia nunjukin ke gua seakan-akan gua nggak tahu kalau situ ada penghuninya gitu bang, menakutin gua lah, ngeprank gua kasarannya gitu kan. Gua nggak bisa. Udah gua ngomong, lu mau gua juga malam tawan gua gituin kan. Kasarannya gitu bang, kasarannya. Ya Nanang mau ngeprank gua aja kan. Ya yang kena dia juga kan gitu bang. Sombong ya kan? Iya sih. Gua sih slow ya kan. Gua sih slow. Parah. Nah itu bang, tuh asli bang, tuh pengalaman gua tuh bang. Kalau untuk bener-bener dia untuk menyakiti secara langsung kayak dorong gua tuh nggak pernah ya. Cuman kalau dia tuh yang paling creamy menurut gue bang ya, itu gue balik badan tiba-tiba tuh. Itu sih emang wah benar-benar. Gue juga kalau ngalamin itu nggak tahu langsung geletak kali gua. Pingsan gua apa, gua nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa, tiba-tiba aja gua kayak patung gitu, gimana sih? Gue mau teriak nggak bisa ya kan. Gue seakan-akan gue udah bisa teriak, cuman kok nggak kedengeran suaranya, mana suara gue kayak itu bang. Itu bang yang paling serem bang, itu pengalaman gue tuh. Terus yang kedua? Oke. Cerita keduanya? Oke. Lanjut lah. Lanjut yang kedua ya. Nah, yang kedua ini. Ini yang pertama aja udah berapa cerita? Iya. Nah, yang kedua lagi nih. Ya kan gue pertama itu gue udah ketemu sama siapa, Miss Kunti ya kan. Ya kan cuma belum berbentuk wujud sih. Gue penasaran. Yang pertama ya. Tadi di kampus ya. Itu kan apa namanya? Gue cuma ngeliat bajunya doang. Ya. Gue ngeliat baju ya kan. Nah, gue belum ngeliat mukanya nih. Sama bang. Jadi ceritanya nih, gue udah kerja di situ kurang lebih 1 bulan ya bang ya. 1 bulan gue clear bang, nggak ada apa-apa. Paling gangguan fisik doang. Kayak gitu, gangguan fisik itu kan. Gue ceritain dulu skema gue kerja dulu ya kan. Skema gue kerja gini bang, di depan pos gue ada 2 ya kan. Pos 1 pos 2, di belakang ada 4 pos bang. Posnya di atas ya kan, posnya di atas tuh pakai namanya tower bang. Gue pakai tower ya kan. Lanjut, antara dari pos 2 sampai pos ketiga nih bang ya kan. Di situ gue namanya lewatin namanya pohon kantil bang. Gue tahun diri pohon kantil gimana ya kan. Yang sejenis kayak gini kan model-modelnya kayak gini. Bau-baunya bau-bau melati gitu kan ya. Lebih tajam dari melati dah pokoknya. Adem itu baunya kan kalau malam. Terus hujan malah lagi ya kan. Itu ada itu di perusahaan itu. Ada bang. Jadi kan itu satu lane itu ada berapa blok itu bang ya. Gue ingetnya ada 10 blok lah, gue inget lah ada 10 blok tuh. Ini ngomong-ngomong burung dari tadi ya makin mantap ya bang ya. Mana mau ada dingin ya kan. Udah gitu datang burung tuh makin deket betah sama gue bang sih. Parah ini beneran. Ngopi dulu gue bang, aus bang ya kan. Beneran ini udah ini ada kenanga. Terus burung dari tadi malah makin deket suaranya. Dulu mah makin hot. Mulai ngecerita sini mah dulu mah ini mah nggak ada bangunan sini dulu bang. Sini dulu tempatnya hutan. Sejarahnya depan tuh pohon kecapi ya kan, ceritanya itu. Tuh ada kingkong bang. Anjir. Di sini dulu gue sini. Di sini kingkong. Di rumah gue lebih creepy lagi bang ya kan. Ada tetangga gue masih hidup tuh sebelah tuh ya, masih ada tuh. Dulu malam-malam jadi kemana-mana ceritanya gue. Orang gue asli banyak bang, gue kayak gitu mah pengalaman gue ada aja gitu ya. Mau lanjut aja. Gitu. Udah gue lanjut yang di perusahaan gue aja ya. Yang di sini mah to be continue ntar nih, tetap makanya pantengin terus di Pengabdi Setan nih. Berarti ya, di selanjutnya banyak cerita dari Bang siapa? Bang Denny bang. Bang Denny. Oke siap. Jangan lupa ya. Like, share, dan subscribe-nya.
biar banyak, biar lebih maju lagi. Oke, Subscribe siap. lagi, jangan lupa subscribe. Iya, Tombol like-nya jangan lupa. Oke. Gimana lanjut gue nih ya? Oke, lanjut. lanjut. Nah, jadi gue biasa bang sistemnya tetap amano ya bang ya. Sistem amano, sistem keliling 1 jam sekali ya kan. Sama juga di situ ya. Sama. Kan dulu kan sistem security itu kan masih pakai amano tuh. Zaman dulu kan masalahnya perbatasan antara jalanan umum tuh, jalanan umum sama barang-barang berharga lah, istilah kata aset kita gitu ya kan. Situ kan khusus otomotif lah ya kan. Under the otomotif semua ada di gua gitu bang, perusahaan gua situ gitu. Jadi perusahaan otomotif ya. Perusahaan otomotif tepatnya ya kan. Di Jakarta Timur. Tepatnya Jakarta Timur ya kan. Itu gua liat pohon kantil bang ya kan. Itu dari awal mula gua kerja sih, gua cuma hanya punya ngerasa rasa doang nih, tempat kok mantep bener gua bilang gitu kan. Karena udah pengalaman sebelumnya, jadi pas ngeliat suasana di situ jadi udah sensitif lah. Udah sensitif bang, udah sensitif ya kan. Karena di sana kan peraturan jam 6 udah nggak ada kegiatan bang. Maghrib sudah wajib gembok semua. Oh di perusahaan itu. Di perusahaan itu bang. Berarti nggak ada model shift di situ untuk yang tetep karyawannya. Oh karyawan nggak ada. Karyawan nggak ada. Non shift aja, pagi aja. Kalau udah untuk malam udah tugasnya kita lah dan teman-teman ya kan. Nah di satu shift itu gua kerja 5 orang bang. Dalam satu malam itu kan, pagi 5, malam 5 orang ya kan? Dibagi 2 shift doang itu? 2 shift doang. Dibagilah tuh bang tuh ya kan, dibagi ke pos masing-masing. Kan jadinya 1 orang 1 pos, kan 5 pos ya kan. Nah jadilah begitu gue antara pos 2 sama pos 3 tuh bang ya kan, gue lewat pohon kantil tuh bang ya kan. Cuman hawa doang bang, gue rasa wah hawa ini udah gak beres urusannya kan. Setelah lewat dari pohon kantil dikit itu ada namanya pohon jambu air. Bentuknya nggak umum bang ya kan, bentuknya nggak umum. Mungkin kalau orangnya tuh pohon jambu lah gitu kan. Kalau gue lihat sih nggak, situ nggak ada kuncen. Komandan gue kan orang lama situ. Komandan gue doang yang tahu ya kan. Itu pohon nggak umum. Jadi seakan-akan memang bentuknya pohon gitu ya. Tapi enggak, di pohon itu bang terkadang nih itu ada mamam tertentu doang sih bang, dia kadang-kadang hadir gitu. Itu kayak ada sepasang kekasih gitu ya kan. Sepasang kasih tuh duduk berdua bang, komandan gue saksinya.